Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Lagi Ibu. apa? Alhamdulillah ini lagi persiapan Ibu. Katanya Ibu kita akan mengadakan observasi belajar. Kira-kira. Baik ya. Jadi kan terima kasih Bu ini udah kita berbagi. Tenang aja seperti biasa. Jadi istilahnya seperti yang kita rencanakan bahwa akan melakukan observasi di kelas. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita akan melakukan kecimpian ingin mengetahui tujuan mana tujuan rencananya nanti kapan itu akan dilaksanakan. Ya, tentunya kali ini pelajaran baru ini saya mengenai cara meningkatkan nilai belajar siswa. Oke, kita bareng ya Bu ya. Oke. Mungkin Ibu mengajar di kelas berapa Bu sekarang? Sekarang saya itu ajar di kelas Mata pelajaran. pendidikan. Kemudian, nah apa nih permasalahan yang dari Ibu ini sampaikan saya ini? Banyak sih ya masalah ya. Nanti saya ambil yang satu aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa mengubah semuanya. Jadi Pak, memang ya mata pelajaran pendidikan Pancasila itu tidak terlalu disukai ya, karena visinya sesuai dengan dulu juga kita belajar, visinya adalah tentang teori gitu kan. Tapi untuk saat ini mata pelajaran pendidikan Pancasila masuk kepada ranah sejarah, kepada ranah sejarah. Dan memang kalau misalnya sejarah itu kan cerita, cerita. Nah, jadi mencoba untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran. Dan saya sudah melakukan refleksi terus di buku kemarin itu kita pertama itu. Dan hasil refleksinya adalah mereka ingin belajar dengan beragam game, terus kemudian ada yang ingin presentasi, ada yang ingin kerja kelompok, ada yang ingin merangkum, gitu kan ya. Dari hasil saya tampung aja gitu. Terus di beberapa kelas ada yang memang suka merangkum atau apa gitu. Kan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran ya, agar bisa lebih diminati, terus kemudian juga agar tujuan pembelajaran itu mudah untuk dicapai. Jadi Ibu berharap ada variasi mungkin ya pembelajaran yang kalau bisa itu di perangan pada tiga. Nah, kira-kira Bu kita akan satu pertemuan aja kira-kira nih Ibu akan mengajar apa dalam pertemuan berikutnya kita kan akan observasi ya Bu ya. Kemudian Bu kalau boleh tahu pas itu tuh pas materi apa Bu? Ini sudah kemarin memang ya itu senang kegiatannya kualitas itu tinggi ya, tidak hanya mereka bermain. Jadi sebetulnya saya dulu suka melakukan refleksi juga kepada anak-anak gitu, karena kalau diberikan model seperti itu di beberapa saya kan pindahan nih terus dari sekolah sebelumnya ini lebih itu lebih banyak bercerita, terus kemudian lebih banyak gitu ya, gitu. Jadi tidak seperti itu kayak jadi kadang mendengar kamu cari airnya. Anak juga bilang di situ di referensi itu senangkuk. Nah kemudian pas di sini kan saya mencoba dengan seperti itu ya. Di satu sisi mungkin saya harus lebih menambah ini ya materi gitu ya, dan karena mereka itu cakupannya luas. Ada politiknya, terus nanti ada masuk ke ekonominya, ada ke ada ke lingkungannya, budaya juga gitu. Banyak lah gitu. Kalau misalnya kemarin hasil refleksi anak-anak lebih ingin dilibatkan ya, terus kemudian metodenya ingin yang mobilitas tinggi, itu suatu keuntungan sebetulnya buat saya gitu. Karena
saya juga sebelum masuk kelas kemarin baca-baca kita harus lebih kepada apa namanya studi learning center. Ya, kita harus menggunakan studi ya student learning center. Nah, rencananya Osman ketika orientasi nanti karena saya dengan bulan yang sudah lewat, saya akan menggunakan atau saya akan mengambil materi yang akan saya ajarkan. Karena minggu belakangan di Universitas ini sudah masuk ke pembelajaran. Materi saya adalah mengelola kebinekaan dan juga sosial pembangunan nasional. Mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Kemudian kira-kira Bu, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut apa? Oke, untuk tujuan pembelajarannya, ya, Osman saya menceritakan dulu tahun kemarin saya belajar tentang mengajarkan tentang pendidikan tunggal itu, lebih baik itu pada anak-anak dengan mengenalkan beragam kebudayaan-kebudayaan daerah, ya, mulai dari bahasa, terus kemudian kesenian, terus makanan, terus kemudian juga inilah apa etnis yang ada di situ, gitu, ras yang ada di situ. Nah, kemudian itu memang menarik buat mereka. Jadi belajar PKN itu kok begini ya, gitu ya. Lebih ke konteks ya. Konteks. Keadaan sesungguhnya ya. Keadaan sesungguhnya, karena memang kalau melihat dari anak itu kan mereka ini dari mana, ini makanan apa, dan kemudian saya mengambilnya karena sekarang ini anak-anak lebih kenal sama makanan-makanan di luar, ya, chicken, pizza dan sebagainya. Ternyata pas digali, setelah disampaikan kepada anak-anak, mereka menemukan makanan-makanan yang ini enak, ternyata gitu. Kita kebinekaan, keberagaman. Jadi tujuannya di situ bisa disimpulkan kalau begitu ingin mengenal apa, memperkenalkan keragaman ya, kebinekaan, keberagaman dan budaya. Oke, jadi kebinekaan. Tapi kalau misalnya di yang semester sekarang ini tujuan pembelajarannya kalau misalnya sesuai dengan Permen ya, bahwa menjelaskan asal-usul dan faktor yang matematika, terus kemudian mengenalkan gotong royong sebagai wujud ekonomi Pancasila yang berkeadilan, dan kemudian melakukan kegiatan bersama-sama berdasarkan prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam beragama. Tapi maksudnya refleksi dari yang kemarin itu mengenalkan seperti itu, maksudnya membuka wawasan mereka aja untuk lebih mencintai, karena sekarang tujuan pembelajarannya ternyata beda lagi dengan yang baru ini. Kalau kemarin itu mengenalkan, terus kemudian lebih mencintai kepada produk-produk dalam negeri gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi mengenalkan kebinekaan ya, gotong royong, kemudian dan keberagaman masyarakat Indonesia ya, termasuk membiasakan produk negeri tentunya ya. Dan saya tangkap tuh untuk membiasakan kita produk tentunya kan Bu ada skala keberhasilan ya. Tentunya kan ingin mengenal sejauh mana anak itu paham terhadap kebinekaan, gotong royong, kan, kemudian bagaimana dia mengaplikasikan kebinekaan dan produk luar negeri gitu ya dalam penilaian hasil belajar ya Bu ya. Jadi di situ kan intinya hasil belajarnya ketika tinggi maka kemauan juga akan menggambarkan kemauan yang tinggi. Apakah mungkin target selanjutnya hasil belajar nanti ya? Ya, sebenarnya dari hasil pembelajaran itu tidak hanya misalnya kalau kemarin mereka hanya tahu mengenal gitu, tapi ke hasil belajar juga. Jadi mereka mengenal juga soal-soal yang saya sampaikan atau yang saya buat gitu, dari beragam bentuk soal gitu. Jadi paham lah, kalau sudah paham kan mereka tidak hanya misalnya mengingat saja, tapi mereka juga harus paham gitu, paham diberikan bentuk soal apapun mereka mengerti gitu. Jadi bisa aplikasi ya. Ya, kita pakai tools online kita. Jadi anak-anak semangat nih kayak gitu ya. Nah,
Baik itu. Jadi tujuan sudah ditetapkan ya Bu ya di sini. Kemudian, nah, Ibu kira-kira rencananya mau kapan Bu kita akan eksekusi? Nah, saya ingin secepatnya karena ini kebetulan juga kan kita semester baru ya, semester baru. Jadi saya ingin mengubahnya dari mulai awal, di awal pembelajaran. Di minggu sekarang ya Bu ya? Ya, minggu sekarang. Hari besok ya Bu? Maksudnya kosongnya hari apa? Besok ya Kamis ya. Oke, siap. Jadi yang pertama sama kedua ya, kosongnya. Nanti kita akan melaksanakan karena pas pembelajaran itu besok ya Bu ya. Kamis jam kemudian untuk ini nih kan nanti ketika kita masuk ke dalam kelas kemudian akan kasih Ibu ini nanti kan ada pendahuluan kegiatan ini dan kira-kira Ibu di daerah mana yang mau dikembangkan terus dengan metode apa kalian tersebut? Kalau misalnya di awal mungkin ya tidak mungkin saya memberikan dia di awal pembelajaran ya, karena itu belajar pertama juga mungkin mereka akan fresh gitu ya, mendapatkan hal-hal baru atau informasi baru. Saya ingin di proses pembelajaran saja. Jadi kegiatan inti ya, kegiatan inti baik. Di kegiatan inti, nah Ibu nanti akan mencoba apa? Metodenya saya sih akan memberikan kesempatan untuk mereka mengembangkan materi ya, nanti saya akan bagi kelompok mereka, terus kemudian mereka mengembangkan materi dengan cara, karena ini pertemuan yang pertama kita main map dulu, terus kemudian dari situ di kelompok yang lain itu harus tahu juga apa yang sedang dipelajari oleh kelompok lain sehingga mereka paham. Jadi semua materi di semester ini yang akan dipelajari. Maksudnya ada penanggung jawab untuk materi ini siapa kelompok mana ini. Jadi kegiatan yang akan dilakukan kegiatan inti, jadi metode diskusi kelompok ya juga akan dibentuk kelompok, kemudian diberikan tugas, kemudian materi tertentu membuat tim. Setelah itu nanti akan ada sesi presentasi ya Bu ya? Tidak presentasi sih, mereka jadi mengunjungi gitu, bertamu gitu. Jadi satu kelompok nanti ada yang tinggal di tempatnya, terus anggota kelompok yang lainnya bertamu ke tempat lain untuk mengetahui materi yang sedang dikembangkan. Jadi sekedar hanya mengetahui aja sih, tujuannya memahami saja materi yang sedang akan dipelajari. Kan ya maksudnya tadi anak itu kalau yang lain memahami dengan cara kelompok ya dia mungkin ada yang menjelaskan di sekolah itu ya dia. Nah itu ya Bu. Nah, kita tadi udah membahas tujuan, identifikasi, kemudian juga rencana dan akhirnya juga mengembangkan. Selanjutnya, nah tadi kan metode ya Bu ya. Nah, metodenya kita diskusi. Nah, strategi Ibu supaya diskusi ini berjalan tadi kan diskusi kelompok ya Bu ya. Ini nanti anaknya berkeliling. Kira-kira itu ada strateginya bagaimana supaya itu berjalan? Memang setiap kelas itu berbeda karakter ya, berbeda karakter siswa. Ini juga yang akan saya kembangkan dan saya kembangkan juga karena selain mereka belajar, kita juga belajar juga ya untuk mengenal, memahami berbagai karakter anak-anak tersebut gitu ya. Mungkin untuk kelas besok itu kalau saya bilang di bawah sih lebih pasti ya daripada kelas-kelas yang lain. Saya ingin mengujar aja dengan metode seperti ini, apakah mereka tertarik dan kemudian bisa lebih aktif dari pembelajaran sebelumnya. Jadi teknik pendekatan saja yang mungkin yang saya akan gunakan Jadi strateginya itu pertama mungkin
ibu melakukan pemantauan ke anak langsung ya Bu ya. Nah, jadi supaya berjalan diskusi secara langsung. Mungkin Bu ada alat bantu seperti lomba kerja gitu, atau misalkan ibu punya apa materinya gitu kan, supaya anak itu bisa mengerjakan tadi nanti itu, apakah disediakan lomba kerja atau di kelas mereka sediakan masing-masing. Terus instruksinya itu bagaimana gitu. Memang kalau untuk terus kemudian teknik kelompoknya saya gunakan dua tiga jadi terus kemudian ada kertas yang diberikan kertas dan itu untuk membuat handbook, dan kemudian bukunya buku baru saya tulisnya dalam bentuk elektronik yang bisa Oke, baik Bu. Jadi ibu secara otomatis menyediakan untuk ya Bu ya, jadi elektronik Bu, nah jadi juga kertas berarti ya. Nah, kertas itu berarti sebagai lembar kerja kalau istilahnya. Ibu sepertinya bisa ditangkap menyediakan lembar kerja anak, kemudian pemantauan. Jadi ada dua sisi kan, kakak anaknya dan kerja ibu. Nah, kira-kira ini kan besok itu loh, dan kira-kira untuk ini Bu, apa yang harus kan kita tentunya untuk melakukan itu harus ada apa ya, bukan kesepakatan ya, tanggung jawab yang mungkin itu ada tanggung jawab, atau misalkan ada nilai yang dicapai. Kenapa ibu melakukan harus seperti itu? Kenapa sih? Saya ingin anak-anak bermain bersama dan mampu bekerja sama, terus kemudian mampu untuk berkomunikasi, dan kemudian ada rasa percaya diri yang dikembangkan dari sisi individu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi rasa ingin tahunya, mengeluarkan pendapat atas keingintahuannya, kendala kritis, terus kemudian kerjasama, kemampuan dalam berkomunikasi. Pihak yang terlibat karena ada dua elemen biasanya di kelas ya, guru dan murid. Observer nanti ya, Pak Usman sebagai observer. Terima kasih Bu. Nah, jadi saya udah tangkap Bu keseluruhan. Jadi ibunya ini kan ingin memperbaiki pemahaman ya, kasih belajar, dia menggunakan kelompok ya, juga kerjanya penting, kemudian nanti ibu akan LK, kemudian informasi, kemudian terima kasih Bu, ini sudah jadi kesimpulan terakhir mungkin ya Bu ya. Semoga besok kita berjalan lancar, kemudian nanti bisa finalis dan observasi ya. Sukses ya, thank you Bu. Terima kasih Pak Usman sudah mendengarkan saya, terus kemudian jadi membuka wawasan saya, oh iya strategi apa yang harus dikembangkan gitu kan, terus metode apa yang harus mungkin saya kembangkan lagi supaya saya lebih pede lagi masuk kelas gitu. Ya, terima kasih Pak Usman ya. Ya, selamat ya Bu. Assalamualaikum.
Duduk siap, gerak. Siap, doa, mulai. Doa, selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau misalnya pelajaran pendidikan Pancasila, pelajaran pertama kita selalu menjadikan lagu Indonesia Raya. Nah, ya, karena ini yang pertama, kita akan menjadikan lagu Indonesia Raya. Jadi sama diri siapa? Kita Udin. Selesai dulu ya, silakan ditempel materinya di sudut-sudut yang sudah ditentukan. Atasnya aja seperti apa sih nanti bisa dicampur. Silakan 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, kelompok 1, kelompok 1, silakan. Nggak apa-apa, begitu aja dulu, ya. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di situ, atau di sini aja. Kelompok 2 di sini aja. Ini pajak aja dulu. Yang penting tahu materinya. Sudah sini, jangan dibaca. Udah Pak, udah mereka. Terus kemudian sudah menentukan siapa yang stay di sini dan kemudian yang bertamu siapa? Jadi yuk, apa ada di dia? tapi jangan ulang. Sudah siapa yang tinggal di sini? Dua orang kamu tinggal yang tadi sudah baca-baca materi. Ya, yang lainnya keluar, yang lainnya keluar. Yang stay di sini siapa? Adit dan kayak yang lainnya keluar, yang lainnya keluar. Yang lainnya boleh keluar. Oke ya. Baik, sudah ya. Silakan kalian misalnya kelompok 3 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 1, kelompok 1 ke kelompok 3. Silakan bertanya untuk menanyakan apa materi yang sedang kalian sampaikan. Sudah, ayo silakan. Seperti ada bertamu ya, harus assalamualaikum dulu. Terus kemudian apa sih materi yang akan kamu sampaikan, gitu ya? Oke, silakan jangan berkumpul di situ. Ke kelompok 2 atau ke kelompok 1. Kelompok 1 ke kelompok 3 boleh, bebas. Di kelompok berapa? Kamu kelompok 2. Kelompok 2 mau tanya ke kelompok 3. Silakan. Yuk. Jadi kita ada 3 materi. Yang pertama adalah keadilan. Yang ketiga ada kami dalam perekonomian. Yang keempat ada kapitalisasi kesejahteraan. Kalian punya apa?
jauh dapat mengurangi kesalahpahaman sebagai Bertamunya tidak usah lama-lama ya. Bertukar lagi ya. Oke. Oke. Terima kasih, bilang terima kasih. Silakan tukar lagi. Tadi apa materinya? Oke, yang kedua adalah gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip gotong royong membangun harmoni dalam keberagaman. Ya, materinya semuanya ada di buku paket. Silakan sekarang dibuka buku paketnya, terus dibuat kotak konsep. Ya. Pendapatnya. Kelompok 1 bagaimana pengalaman belajarnya tadi? Tadi belajar nggak? Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran tadi? Satu kata aja, satu kata. Seru. Terus kemudian sebelah sini interaktif. Kelompok sini kreatif. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Kelompok 1 tadi yang bertugas untuk menjadi tamu siapa? Oke. Materi apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman kalian kelompok 3? Materi apa? Gotong royong, ya betul. Terus kemudian kelompok 2, materi apa yang ingin disampaikan oleh kelompok 1? Bineka. Kelompok 1 ya? Bineka Tunggal Ika. Apanya? Sejarahnya ya, sejarah asal usulnya. Kelompok 3, materi dari kelompok 2 apa? Asal usul materi. Kelompok 2, gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila. Nah, anak-anak, itu adalah materi yang akan disampaikan ya oleh teman-teman kalian di sesi pembelajaran selanjutnya ya. Hari ini kita sudah belajar dengan cara seperti tadi yang kalian dapatkan nilai ataupun makna yang akan kalian dapatkan tadi itu interaktif. Terus kemudian apalagi tadi? Kreatif ya, karena kalian dibuat kreatif untuk membuat magnet seperti apa nanti
walaupun memang belum jadi ya. Perlu waktu berapa lama kira-kira untuk bisa jadi? 2 jam. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Untuk hari ini kita pembelajarannya sampai mengetahui materi yang akan disampaikan oleh teman-temannya tadi ya, itu sudah kalian dapatkan. Minggu depan kita akan memperdalam kembali materi yang akan kalian dapatkan sekarang ini, didiskusikan kembali sambil dibuat materi atau model ataupun medianya mau seperti apa. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Diambil berdasarkan konsep saksi bukan no. Tulis sama yang kamu. Undang-undangnya ya pokoknya itu sudah tahu tidak kembali lagi juga dan cuma sebenarnya tapi itu tidak adil hanya saya makanya ini banget jadi supaya sebenarnya itu adil sama Waalaikumsalam, Bu Ekna. Gimana nih kabarnya, sehat? Kemarin kita udah masuk ya. Bukan kemarin, tadi. Tadi kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran ya. Bu Ekna. Rada grogi juga ya kalau dilihatin ya mengajar Tuh, itu ya. Jadi nggak biasanya kita mengajar alami, Bu, Alami. relax gitu di depan anak-anak gitu. Iya. Tapi ketika ada yang mengamati, iklimnya berbeda. Padahal itu Jadi, bukan sendiri. Iya, gitu betul ya. betul. Padahal kita sudah disepakati ini seperti biasa aja kegiatan, tapi tetap ya. Tapi tetap aja ya ada yang Iya. melihat atau ada yang memperhatikan. Betul, Kita jadi agak rada grogi. betul. Gimana Pak Usman tadi misalnya pengamatan Pak Usman terhadap saya gitu? Ya, baik Bu. Kan begini Bu, ya sebelum ke situ mungkin Bu, kita di sini akan melakukan coaching yang ketiga Bu ya, yaitu lembar pasca observasi kelas. Jadi coaching pasca observasi kelas. Sebelumnya kan kita sudah sebelum observasi, kemudian melakukan observasi. Sekarang kita pasca observasi. Mungkin dengan Ibu ya, tadi di pembelajaran di kelas 12 saya ikut mengamati di situ mulai dari pendahuluan kegiatan inti, kemudian yang terakhir mungkin Bu. Nah, mungkin sebagai catatan Bu, kita akan melakukan refleksi dulu Bu. Nah, mood Ibu nih, kita refleksinya menggunakan model 4P saja Bu. Mulai dari fakta atau peristiwa yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah perasaan ya, perasaan Ibu. Kemudian nanti pembelajaran yang diambil ya dari kolaborasi kita sebagai rekan sejawat dan penerapan tindak lanjut biasanya. Itu Bu. Mungkin yang pertama Bu, bagaimana nih yang peristiwa atau fakta yang sudah dialami Ibu ketika tadi pembelajaran? Tadi saya sudah melakukan pembelajaran seperti biasa aja ya, memang pada saat jadwalnya.
pembelajaran pendidikan Pancasila ya, pendidikan Pancasila yang mengambil tema tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Materi pertama di semester genap ini yang dilaksanakan di kelas 10 Ya. Terus kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran ya disertai dengan observasi tersebut ya. Ketika ya Bu ya, ketika pada saat ya. Pada saat melaksanakan kegiatan tersebut. Awalnya tadi biasa aja, biasa saja. Seperti karena sudah sering melakukan, kita kan rutin ya melakukan supervisi kelas ini, observasi kelas ini dengan beberapa guru yang berbeda dengan kepala sekolah juga. Tapi memang ketika ada rekan lain yang memperhatikan itu ada perasaan seperti saya harus melakukan yang terbaik gitu harus melakukan yang terbaik. Walaupun pada pelaksanaannya ketika di kelas kan kita kan on the spot ya, jadi kita tidak tahu masanya seperti apa gitu atau reaksinya dari anak-anak itu seperti apa gitu. Nah itu mungkin yang menjadi ini tersendiri ya jadi fakta tersendiri gitu ya. Oh anak-anak saya itu seperti ini. Dan kemudian pada saat pelaksanaan tadi memang tidak sesuai dengan target ya. Saya gambarkan asal-asal kan saya pikirkan tadi juga sudah saya sampaikan kepada anak-anak bahwa untuk membuat peta konsep itu kita butuh waktu 20 menit. Akan diberikan waktu 20 menit gitu. Tapi mereka mengerjakan masih di awal karena masih bingung mungkin apa yang harus dituangkan. Gambaran mereka bahwa peta konsep itu dibuat dengan sedetail mungkin dengan materi-materinya gitu. Tapi saya juga sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini hanya penjabaran dari materi dan submateri saja gitu. Supaya tidak terlalu mendalam kepada materi karena waktunya pun tidak cukup gitu. Waktunya tidak cukup dan mereka juga baru melihat gitu kan ya, oh saya dapat materi ini, terus juga karena diskusi kelompok jadi mereka juga baru tahu oh ada ikannya ini dalam hal tersebut mungkin kan ada pembiasaan dulu ya dengan teman-teman yang berbeda kelompok lagi gitu. Nah itu mungkin yang perasaan saya di kelas, tapi sejauh itu pelaksanaannya cukup lancar. Dengan punishment karena memang harus selesai jam segitu karena jam pelajaran itu harus selesai dengan peta konsep dan kemudian rekan-rekannya itu tahu materi yang disampaikan oleh teman-temannya ya yang menjadi tugas dari teman-temannya ataupun yang akan disampaikan oleh teman-temannya tadi. Sejauh ini tujuan pembelajarannya tercapai ya mereka paham. Jadi Ibu berusaha tetap fokus ya dengan skema rencana pembelajaran dengan target ya pembelajaran sesuai dengan yang ingin dicapai tujuan ya. Oke, baik. Jadi walaupun tentunya tetap fokus, anak fokus, kemudian dan berusaha membuat suasana yang menyenangkan Ibu ya. Tentunya oke, itu yang saya tangkap. Oke. Kemudian Bu, tadi perasaan sudah, fakta, peristiwa yang sudah dialami sudah. Nah, kira-kira nih menurut Ibu nih pembelajaran apa yang diambil dengan pola observasi kelas, ada rekan sejawat masuk, kemudian Ibu mengajar. Nah, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil nih dalam hal ini? Memang sih dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan merupakan tanggung jawab kita ya. Betul. Jadi kita tidak bisa main-main dengan kegiatan tersebut berhadapan dengan anak-anak yang memang membutuhkan kita, gitu kan ya. Bukan sekarang itu pembelajaran itu bukan hanya transfer ilmu, tapi juga membimbing mereka untuk bisa mendapatkan menemukan informasi yang diinginkan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut ya. Memang harus mendampingi mereka itu tadi kalau misalnya didiamkan ataupun dibiarkan mungkin mereka akan kemana-mana dan waktunya pun tidak akan tercapai gitu dengan waktu tersebut, tujuan pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Tapi mungkin yaitu tadi perlu memang penegasan kepada anak-anak ya. Terus kemudian juga perlu mengarahkan gitu apa sih yang menjadi tugas mereka dalam kegiatan pembelajaran tadi gitu. Terus kemudian memaksimalkan waktu ya, dapat memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti Ibu pembelajaran diambil itu secara umum adalah sebagai fasilitator Ibu ya dan memanfaatkan waktu dengan maksimal ya. Ya. Kemudian Bu, kira-kira nih dari pembelajaran itu ada nggak Bu hal yang dapat
diambil dan bisa diterapkan atau ditindaklanjuti ke kelas yang lain dengan materi yang lain juga mungkin. Kira-kira bagaimana Bu? Memang Harapan. pada saat seperti yang sudah disampaikan pada pra observasi itu ya, bahwa mulai semester ini saya ingin melakukan pembelajaran student learning center ya, jadi berpusat kepada siswa. Memang sejauh ini dari beberapa dari hasil tadi sepertinya tercapai gitu ya, bahwa pengetahuannya tidak hanya mereka dapatkan, saya hanya memberikan stimulus aja di awal gitu tentang tadi materinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu mereka bisa menemukan gitu ya, misalnya dari mulai istilah, terus bentuk-bentuk kegiatan Bhinneka Tunggal Ika itu apa, terus kemudian juga makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya, harapannya seperti itu. Dan sama mungkin dengan konteks dengan materi yang lain, lebih ke kontekstual apa yang bisa diterapkan gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Nah terakhir Bu, itu kan tadi hal yang bisa diambil dan diteruskan. Nah tadi kan rencana tindak lanjut nih Bu. Nah rencana tindak lanjut Ibu setelah kita mengetahui tadi ya ada pembelajaran, penerapan, dan mungkin ada keunggulan juga. Nah, rencana tindak lanjut Ibu bagaimana nih sesudah observasi ini? Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut? Melihat respon anak-anak yang positif ya, mungkin saya akan melakukannya di materi lain dengan metode yang sama gitu, tapi tentunya dengan perbaikan-perbaikan ya. Terus tadi hasil observasi yang sudah Bapak sampaikan itu pengelompokannya terlalu besar. Nah, saya juga memang berpikir karena tadi itu materinya itu hanya 3, jadi kalau misalnya saya bagi dengan beberapa mungkin ada materi apa lagi gitu ya. Kalau misalnya kita mau masukkan juga yang materi nanti lagi di semester genap juga, nanti mereka menunggunya terlalu lama gitu. Mereka menunggunya untuk dapat menyampaikan materi itu terlalu lama gitu. Jadi kayak seperti basic lah gitu. Jadi perbaikan dari hasil pembelajaran, kemudian nanti bisa diambil poin perbaikannya ya, seperti pembentukan kelompok besar jadi kecil, nanti bisa diterapkan di pembelajaran berikutnya. Itu rencana tindak lanjut. Baik Ibu, terima kasih banyak Ya, nih, ini kasih, sudah Mas, jadi inspirasi bagi saya juga, sama-sama. Terima kasih. Ibu boleh tanda tangan dulu di sini, nanti ini kita akan Generasi sendiri ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama Bu.